Saya lagi beres-beres tambang, tahu-taunya saya nengok ke kanan, ke kiri, ini kaki siapa? Pas saya nengok ke atas, dia lagi kayak gini, ada di atas saya, jadi saya ada di bawahnya. Waktu saya nemu ini, saya pegang, belum dibuka, saya pegang kayak gini. Ini saya nggak tahan 2 menit juga nggak tahan, Pak. Kayak megang es batu, Pak. Saking dinginnya. Dingin banget. Merupakan bendanya, saya juga tidak tahu apa isinya. Yang jelas seperti karet. Yang pertama datang itu, saya kayaknya belum tidur tuh. Kalau ke bawah itu segini ya, sedada, ke bawah manusia. Ke atasnya ini kayak kepala landak. Jadi saya mau pulang nggak bisa, diterjang badai. Saya arahkan ke Nusa Kambangan, udah nyampe ke pinggir mau menepi. Kok tiba-tiba di darat ada keranda mayat. Dia langsung datang lagi kalau mau diomongin. Datang lagi kalau diomongin. Iya. Sekarang datang juga. Datang juga. Jadi dia nggak mau pindah dari situ. Diomongin datang lagi. Terus ngedeketin. Setiap mau ngomongin pasti nyamperin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Saya di sini Yudi bersama tim Malam Mencekam akan kembali hadir nih, menyajikan cerita-cerita yang horor dan mencekam tentunya. Dan sebagai informasi, kita masih berada di seputaran Pangandaran, yaitu tepatnya di Pantai Timur. Dan saat ini kita berada di sebuah cafe resto yang namanya The Joe Sunrise yang berada di Pantai Timur. Dan saya mengingatkan kembali nih bahwa Malam Mencekam selalu hadir dan akan menemani Anda di setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu, tepatnya di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Sobat MM semua jangan lupa untuk catat harinya juga jamnya ya, supaya tidak ketinggalan lah dengan cerita-cerita yang akan disajikan oleh Malam Mencekam. Nah, pada edisi narasumber kali ini, seperti biasa kita akan ngasih tahu ke teman-teman bahwa setiap narasumber yang hadir di Malam Mencekam itu kita akan berikan kenang-kenangan berupa kaos. Bang Ei, kaosnya? Nah, ini spesial hanya untuk narasumber. Jadi buat Anda yang memiliki cerita pengalaman pribadi yang bersifat mistis dan horor, silakan Anda menghubungi kami, siapa tahu Anda menjadi narasumber nanti di Malam Mencekam dan bisa mendapatkan kaos ini. Tapi kaosnya kita akan kasih nanti pada ending dari video ini. Baik Sobat teman sekalian, kita langsung mendengar kisah dari narasumber kita yang sudah hadir di sebelah kiri saya. Kita akan kenalan dulu nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi. Dengan Pak siapa nih Pak? Bapak Ujang, Pak. Pak Ujang. Pak Ujang Rosidin. Pak Ujang Rosidin. Saya panggil Pak Ujang aja ya. Pak Ujang nih ketua RT di sini Pak ya. Betul Pak. Ketua RT. Merangkap jabatan sebagai anggota Tim SAR Barakuda. Oh, sebagai Tim SAR Barakuda. Betul. Ya. Dari tahun berapa itu diangkat dari jadi anggota Tim SAR? Tahun 2017 Pak. 2017 ya, berarti sudah 5 tahun nih. Iya. Sebagai anggota Tim SAR Barakuda. Betul. Jadi kegiatannya itu ya. Ya. Sebagai Tim SAR ya. Iya, mengevakuasi kecelakaan di laut. Ya, berarti menjaga keselamatan. Ya, betul.
di laut, Di ya. laut, Jadi kalau ada kecelakaan atau apa itu turun ya. turun. Oh, itu banyak kejadian-kejadian yang cukup horor dan mencekam nih kayaknya selama 5 tahun itu ya. Wah, kalau masalah kejadian mah Pak, kalau dibilang bosen mah bosen lah. Udah nggak aneh lagi udah lah ya. nggak aneh gitu. Tapi orang namanya juga kan manusia sama makhluk gaib kan, pasti tetap berbaur. Cuman kita harus bisa membedakan. Iya. Kalau manusia kan pandangan seolah ke depan ngelihat. Padahal makhluk gaib itu ada di depan muka, bisa nggak kelihatan. Tapi kalau dia bisa ngelihat kita, dari situ keistimewaannya. Oke, Bah, tahan dulu ya. Nanti kita cerita dari awal lagi, Bah. Iya. Sobat Malam Mencekam, Anda jangan kemana-mana. Ini akan sangat seru dan cukup menegangkan karena ini pengalaman pribadi yang dilakukan oleh Pak Ujang selaku tim SAR yang langsung menangani beberapa kecelakaan di laut. Itu pakai kapal pakai apa itu? perahu biasa itu. Pakai perahu biasa. Iya, perahu biasa. Kan mula-mulanya tim SAR itu nggak punya perahu Pak. Ternyata ada hamba Allah ngasih bantuan berupa perahu. Nah, terus ada yang ngasih lagi mesin dari KUD Minasari, Ya. ngasih bantuan. Jadi disitulah saya sangat berbangga hati. Terima kasih kepada tim dari KUD Minasari yang ngasih mesin, terus dari hamba Allah yang ngasih perahu. Ya sangat-sangat bermanfaat Pak. Mudah-mudahan mendengar nih ya dari pihak KUD juga dari Sangat hamba Allah bermanfaat. nih yang memberikan bantuan ya. Jadi Kenapa, Pak? ada yang datang, Pak. Ada yang datang. Ada yang datang. Ada yang datang. Nah disitulah anggota tim SAR menjadi gede namanya gitu, harum. Bisa menyelamatkan sekaligus 3 nyawa. Jam 3 pagi korban ditemukan terapung di laut. Jadi sudah lepas dari perahu Pak. Oh, sudah terlempar dari perahu. Jadi pakai sayap perahu itu dibikin rakit. Sayap 2 itu diikat dibikin rakit. Berarti si kapalnya itu hancur ya? Bukan hancur, tenggelam. Tenggelam. Iya. Dia ke bawah arus. Alhamdulillah dengan semangat teman-teman nyari. Saya jam 5 pagi itu udah berangkat lewat darat pencarian sama teman-teman. Nyampe ke kalau nggak salah itu daerah sebelah sininya Pamayang itu. Disitulah kami cerita sama SAR yang ada di sana, minta tolong bila mana nemu barang atau nemu sesuatu, disitulah harus bisa cepat ngasih kabar gitu. Ya kebetulan ada tangki bensin yang pertama ketemu Pak di daerah Bulak Benda. Pas dicek, dikirim fotonya betul bahwa itu tangki mesin tersebut. Ada lagi laporan orang yang lagi mancing nemu sekantong satu tas dengan isi makanan, ada sebuah HP. Nah, terus pas dicek HP-nya mati, dia cabut kartunya dipindahin, ditelepon, nyambung ke keluarganya langsung. Nah, disitulah akhirnya suara sana sini, berita sana sini rame. Banyak orang berkerumun pada datang ke kantor SAR. Langsung ada berita, alhamdulillah ketemu.
Nah di situ. Siapa yang nyangka orang itu bakal selamat? Iya. 3 hari diombang-ambing badai di 3 tengah hari? laut, 3 hari 3 malam, Pak. Itu. Ya alhamdulillah selamat semua. Nah, Abah, pernah nggak Abah pada saat penanganan malam, jadi harusnya ada berapa orang piket, tapi Abah sendiri? Pernah. Kalau piket sendiri itu lebih dari 10 kali lah. Soalnya kan pas waktu bagian piket anak-anak itu pas lagi keluar ikan. Jadi ikan kan sering keluarnya malam, jadi berangkatnya pada malam. Lah yang piket pada berangkat ke laut gitu, pada melaut. Jadi ya akhirnya udahlah, saya yang paling tua yang ngalah gitu. Udah saya yang piket gitu, gantiin anak-anak gitu. Ya alhamdulillah sepakat. Makanya selama saya piket malam, ya mau sendiri mau banyak itu, kalau penampakan itu sering terlihat. Seperti apa itu? Pengalaman yang pertama itu saya waktu piket malam. Saya nggak tahu datangnya dari mana. Ada perempuan pakai baju hitam, tapi pakai ke bawahnya itu kayak bentuk belang-belang kayak ular piton lah kayak gitu pakaiannya. Pakaiannya kayak ular piton. Kayak ular piton. Jadi nggak ada kaki. Nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan. Jadi cuman jalan gitu. Itu Saya liatin. adanya gitu. di mana itu, Pak? Di depan kantor itu SAR. Oh, di depan kantor. Iya, depan kantor SAR. Coba saya Posisinya cuman seperti apa? jalan aja. Jalan tapi nggak kelihatan kakinya apa bunyi apa gimana, nggak, cuman kayak gitu aja kayak gitu. Iya, ngeglosor kayak bayangan gitu. Cuman saya liatin gitu. Ya udah lah, nggak apa-apa. Dia cuma numpang lewat gitu. Nah, pas udah lama gitu. Pas lagi main gaplean kan sama anak-anak gitu. Saya pengen kencing ke belakang. Pas saya keluar gitu, pas saya ke belakang, udah ada di belakang. Lagi duduk di tembok. Saya ngeliatin gitu. Pas saya mau bawa senter, ya udah nggak ada. Mau lihat dengan jelas tadinya. Nah situ, saya nggak mau cerita sama anak-anak, diem gitu. Nah pas udah lama lagi gitu, saya istirahat, nggak piket malam karena anak-anak ada gitu ya. Saya ngerasa udah capek gitu. Lagi giliran saya lagi, tapi saya heran gitu. Setiap saya kegiliran piket, pasti selalu ada penampakan. Gitu. Apa Ya. aja itu, Pak? Kalau yang penampakan waktu hujan angin, pas saya sendiri, pintu ditutup, lampu nyala, yang di dalam, yang di luar sengaja, yang di dalam mati, gelap, yang di luar kan terang. Ya. Saya nggak sengaja, pas lagi tiduran gitu sambil ngedengerin musik, pas kelihatan ada bayangan, pas saya nengok kelihatan tangan masuk mau megang kunci pintu itu, Handle pintu. ya handle pintu. Pas saya lihat itu kok gede-gede ini Apanya? namanya? Jarinya amit-amit lihatnya, Pak. Seperti apa itu? Hitam ini yang namanya langsung. Sebesar apa tuh kalau digambarkan tangannya itu? Pisang Ambon lah. Oh, Besar-besar ini, yang namanya ini. satu sisir pisang gitu ya? Iya. Jari-jarinya pokoknya saya gede-gede pisang lah. Nah di situ. Lah saya baru sadar. Memang dulu pernah ada yang cerita, bapak saya cerita di daerah situ, di Muara itu dulu kan namanya Muara, Rancakrep kalau dulu itu. Rancakrep. Memang itu penunggunya itu. Bener. Genderuwo atau apa? Ya mungkin genderuwo, namanya Mbah Digdag. Namanya Mbah Digdag gitu. Penunggu itu. Ya nyampe sekarang. Tapi alhamdulillah gitu.
Saya sering main, sering kerja di situ, sering lihat juga kayak orang yang sudah kenal gitu. Kalau orang zaman dulu itu boleh dikatakan daerah Rancakrep itu paling rawan, Pak. Rawan apa? Makhluk halusnya itu paling banyak. Itu. Jadi sangat jahil. Jadi banyak orang yang kesurupan di situ, kesambet bagaimana, jadi jarang-jarang ketolong. Kalau di Jembatan Merah ya makhluk-makhluk kayak gitu. Pernah saya ngelihat ada kambing 3 lagi nyebrang sungai itu. Tapi herannya itu jadi kayak nempel ini mulutnya ke yang depan itu, ke ekornya gitu, 3 nyebrang sungai. Kan nggak mungkin. Jam berapa? Ya sekitar jam 11-an malam lah. 11 malam. Iya. Saya pulang dari laut tuh dulu. Nah itu pernah kejadian, ngeliat itu. Yang keduanya itu kaki. Orang ngeliat kaki kayak pohon pinang, Pak, gedenya itu. Kaki besar. Kaki besar kali itu. Malah saya ngeliatnya kayak gini ke atas. Saking tingginya tuh. Pernah gitu ngeliat. Itu kejadiannya itu dulu waktu musim narik jaring arad itu dulu. Ini posisi kaki itu di mana itu? Jadi gini, saya lagi beres-beres tambang, tahu-taunya saya nengok ke kanan, ke kiri, ini kaki siapa? Pas saya nengok ke atas, dia lagi kayak gini, ada di atas saya, jadi saya ada di bawahnya. Tinggi besar. Nah, memperhatikan abang. Iya. Apakah ini pengen kenalan apa gimana gitu? Saya bingung tuh. Ya, tapi kan alhamdulillah nyampe sekarang itu, jadi udah mungkin dia saking saya sering kelihatan ke daerah Jembatan Merah mungkin udah tahu sama saya gitu. Bahkan kemarin saya menemukan sesuatu ya dari berbentuk kantong dari kain, kantong kecil. Saya ambil pas saya lagi bersih-bersih. Nah ini. Oh, ini benda apa nih, Pak? Kalau saya lihat ini ada benda di dalamnya seperti karet. Waktu saya nemu ini, saya pegang, belum dibuka. Saya pegang kayak gini. Ini saya nggak tahan 2 menit juga nggak tahan, Pak. Kayak megang es batu, Pak. Saking dinginnya. Dingin banget. Itu tergeletak di mana, Pak? Di pinggir jalan. Langsung Abah ambil. Saya ambil. Dan rasanya dingin banget. Dingin banget, Pak. Nah, saya boleh lihat. Diperlihatkan, Pak? Kalau bentuknya sih kayak ya seperti karet lentur. Tapi tahu apa maksudnya dan apa isinya. Merupakan bendanya, saya juga tidak tahu apa isinya. Yang jelas seperti karet. Saya coba dibawa pulang, saya tidurin. Masya Allah, Pak, yang datangnya minta ampun, mengerikan. Yang pertama datang itu, saya kayaknya belum tidur tuh. Kalau ke bawah itu segini ya, sedada, ke bawah manusia, ke atasnya ini kayak kepala landak. Badannya manusia. Badannya manusia. Kepalanya landak. Nah itu hilang, saya sempat kaget gitu. Apa saya mimpi apa enggak? Gitu. Datang lagi, masih manusia badannya. Ke atasnya yang lain lagi. Jadi yang keduanya itu kepalanya kayak kepala naga, matanya merah, yang namanya bulu-bulu sini. Pokoknya tahu lah, ngeri ngelihatnya, Pak. Itu di malam yang sama? Sama, nyampe 5 kali penampakan satu malam itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga masih kayak manusia, tapi ini segini tengkorak, nggak ada mata, nggak ada rambut, tengkorak, tulang. Tapi dada ke bawah utuh.
Yang keempat kayak namanya kelelawar. Kayak kelelawar itu ada sayapnya. Yang keempat. Wajahnya kelelawar. Iya. Ke bawah Manusia tetap. Yang terakhir itu yang jari-jarinya seperti pisang. segede pisang. Itu yang datang. Tapi saya tanya kagak ada jawaban sampai sekarang. Tanya ke siapa? Ya tanya ke yang datang itu. Saya coba gitu. Nanya apa, Abah? Jadi batin saya maksudnya apa? Saya dikasih barang kayak gini terus datang ke saya lewat mimpi. Kalau sebut mimpi ya saya kayaknya belum tidur, Pak. Jadi nyata. Nyata. Tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Nah, ini lagi saya tunggu jawabannya, mintanya apa dan maunya apa gitu. Nah, kadang-kadang juga, Pak, kalau di rumah saya suka merinding sendiri, Pak. Kayak gimana gitu, kayak apa iya apa enggak gitu. Jadi alhamdulillah saya walaupun ya ada niat pengen tahu maksud dan tujuannya, tapi kan saya tidak lepas dari ayat-ayat Allah juga, Pak. Ya. Soalnya takutnya ya dia kan namanya juga kan makhluk apa jin-jin yang nggak bertanggung jawab. Ya. Makanya saya sekecil apapun, sebisa apapun badan saya dipagar dulu gitu supaya bisa mental gitu. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih utuh gitu. Ya. Bahkan nyampaikan 2 kali, Pak. Pintu rumah ada yang gedor jam 2 malam itu, bukan gedor jadi kayak ada batu dilempar ke pintu. Saya sampai kaget. Saya kan kalau tidur jarang di kamar, Pak, di tengah rumah. Ya. Istri di kamar. Sampai 2 kali, Pak. Saya buka nggak ada apa-apa. Padahal kedengeran suara batu itu di tembok itu udah ngelempar nabrak pintu. Kan bunyi di tembok itu ketak-ketak. Ya. Saya buka nggak ada apa-apa. Jadi alhamdulillah sekarang saya hampir tiap hari ada di jembatan merah di situ sambil bersih-bersih, sambil mengondisikan kendaraan yang parkir, yang foto-foto, yang selfie. Saya menata di situ. Setiap pengunjung yang datang di situ saya kasih arahan. Kalau misalkan pas lagi maghrib, tolong Bu, Pak, mundur dulu lagi maghrib. Gitu. Saya coba dibawa pulang, saya tidurin. Masya Allah, Pak, yang datangnya minta ampun, mengerikan. Ya kebetulan kemarin ada ibu-ibu yang nanyain jembatan merah di mana, Pak. Saya tunjukin. Pas saya nunjuk tuh di depan, udah deket Bu, di depan, tinggal turun aja gitu dari beca, kan naik beca. Pas balik lagi dia langsung kesurupan, Pak. Jadi ngelihat penampakan katanya di situ. Nah, belum saya sempat tanya gitu, ngelihat apa dia langsung teriak di situ. Kan bingung semua di situ. Ya alhamdulillah saya pegang, orangnya dibawa ke pinggir jalan, kasih minum. Ternyata benar. Jadi katanya pada kagak sopan. Tapi ini ngomong-ngomong kalau cerita ini masalah jembatan itu. Terus, Pak, saya dikawal terus. Hadir yang di jembatan. Ikut. Nah, selama Pak Ujang bertugas nih, ya, ada penampakan apa di laut itu, Pak? Wow, itu sering banyak yang aneh, Pak. Contohnya? Saya juga sampai nggak percaya di tengah laut kok tiba-tiba ada parasut jatuh. Saya nengok ke belakang gitu, kelihatan nyebur ke air. Perahu saya belok, samperin,
Kok malah yang munculnya kambing? Kan aneh. Parasut padahal orang ya? Ya nggak tahu orang atau apa, pokoknya Jebur saya gitu. ngejebur gitu kayak ada orangnya. Parasutnya kagak ada kok, yang muncul kambing. Kambing jalan di atas air. Mungkin bapak nggak percaya lah. Ya. Itu fakta pak. Saya sampai megang rokok juga ini, sampai ngerokok, sampai kena api ini, baru sadar. Terus merasa panas ngeliatin itu kambing. Berapa lama itu terlihat? Ya sekitar 3 menitan lah ada kayaknya. Setelah itu? Ya setelah itu kan ponakan saya minta rokok gitu. Nah saya kasih, ya perhatian saya kan nggak fokus. Ya. Pas dilihat udah nggak ada. Saya tanya sama ponakan, kamu ngeliat apa barusan? Bingung dia. Lihat apa sih mang? Kamu percaya nggak barusan ada kambing 3? Doh masa di tengah laut ada kambing? Kan nggak percaya. Jadi kambingnya kayak nggak ada kulitnya pak, nggak ada bulunya. Botak gitu. Botak, tapi belang semua. Aneh kan? Nah, situ. Jadi hilang tiba-tiba. Hilang. Atau mungkin tenggelam kali? Enggak. Apanya? Kambingnya itu. Ya kambing hilang. dari mana? Kalau memang kambing, pasti kan kambing seolah bisa renang lah. Pasti kan ada suara. Kambing pasti ngeluarin suara. Nggak ada suara, nggak ada apa pak. Itu daerah situ, daerah Karangnini di situ. Sekarang ini. Iya, di tengah. Nah terus kejadian lagi penampakan. Berangkat sendiri pak. Saya itu lagi mancing. Malam juga. Malam. Udah ngerasa capek, saya pengen ngerokok sambil tiduran pak. Pas saya lihat ke depan, padahal saya berangkat sendiri loh, tapi bisa ada orang duduk di depan Dan perahu. Iya, di perahu. Saya bayangannya, pikiran saya gini, oh ponakan saya belum tidur. Biasanya kan saya berangkat duaan sama ponakan. Pas lagi itu ponakan saya libur, saya berangkat sendiri. Pas saya lagi tiduran gini di belakang, pas lihat lagi duduk. Begitu saya sadar, hilang. Nah, itu Menghilang. Jadi seolah-olah kayak mengganggu gitu pak ya. Jadi kalau tahu ya, yang namanya di tengah laut itu, subhanallah, ngeri lah. Aneh-aneh ya. Banyak yang aneh-aneh. Benar. Yang paling serem apa pak? Pengalaman abah? Kalau yang paling serem ya waktu sama kakak dulu, itu tahun berapa lupa. Waktu dulu kan belum ada mesin seperti sekarang, mesin tempel. Kalau dulu kan mesinnya mesin tradisional, masih perahu kayu. Itu sama kakak, itu di daerah Nusa Kambangan. Itu Gimana itu? jadi saya mau pulang nggak bisa, diterjang badai. Saya arahkan ke Nusa Kambangan. Udah nyampe ke pinggir mau menepi, kok tiba-tiba di darat ada keranda mayat. Dari mana tuh? Saya sampaikan minta apa sama kakak saya itu, perahu suruh di rem gitu. Kakak saya nggak lihat ada apa itu, lihat di darat apa, lihat di darat. Keranda pak, keranda itu ada tulisannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un di Nusa Kambangan tuh. Sampai nggak jadi saya ke darat pak, balik lagi. Oh nggak sempat deket dengan keranda itu. Jadi keranda di darat, saya di pinggir. Nah ini kan ombak, pur. Saya di sini, balik lagi. Begitu balik lagi ke tengah kan udah agak gelap. Pegang senter dilihatin, nggak ada. Hilang lagi. Hilang. Itu dari Nusa Kambangan. Saya juga heran. Jadi memang kalau cerita masalah makhluk-makhluk kayak gitu di tengah laut sama di darat, banyak kan di tengah laut pak. Terus terang masih banyak di tengah laut keanehan-keanehan gitu. Nah, kalau di darat sih namanya di darat ya, banyak orang-orang yang ngomong itu ini. Mungkin kan kalau diceritain bisa ada yang percaya, ada yang enggak kan. Kalau yang percaya kan penasaran gimana ceritanya kan gitu. Kalau yang nggak percaya, itu mah mitos bagaimana. Makanya saya mah kalau
ngelihat apa-apa jarang-jarang cerita, diem. Kecuali kalau ada yang nanya, tapi dilihat dulu orangnya seperti apa, baru saya cerita. Gitu. Banyak yang ngebuktiin, saya pengen bukti. Kalau kata Pak Ujang gini, apa benar apa enggak, silakan. Tapi besok nunggu malam wagi mau Kliwon, insya Allah dekat rumah saya keluar. Sampai sekarang. Apa itu? Ya kalau boleh dikatakan sih, apa namanya itu ya, yang suara kayak anak ayam. Kalau orang Sunda kan kuntilanak. Nah itu di situ. Sering yang apa pakai sepeda lewat Pak, sampai jatuh. Jadi pas di ontel itu kayak nggak napak, roda belakang itu gantung, jatuh di situ. Ada yang angkat. Tapi kalau sekarang ya, di kantor SAR ini, kembali lagi ke kantor SAR ya. Setelah pindah ke daerah pelabuhan, alhamdulillah Pak aman. Tapi tetap tempat di situ masih ada, walaupun udah nggak ada bangunan. Nah itu ada pohon kelapa satu dekat jembatan itu, masih tetap di situ. Ya. Dia tuh, langsung datang lagi kalau mau diomongin. Datang lagi kalau diomongin. Iya. Di sekarang datang juga. Datang juga. Jadi dia nggak mau pindah dari Setiap situ. diomongin datang lagi. Terus ngedeketin. Setiap mau ngomongin pasti nyamperin. Nah, Abah itu kan beberapa pengalaman yang Abah ya, yang Abah alami ya selama melakukan tugas ya. Betul. Nah ini kan banyak nih anggota-anggota teman-teman Abah nih. Iya. Itu pernah nggak beberapa yang cerita ke Abah mengenai apa yang mereka alami gitu loh? Banyak. Setiap ada penampakan, ada yang ngelihat pasti cerita. Oh, Gitu. gitu. Saya malam melihat anu. Oh ya. Dia ngelihat seorang perempuan katanya. Lagi di bawa mana nih? payung, di jembatan juga. Oh, di Dia mau jembatan berangkat. juga. Tahu mau berangkat atau baru pulang tuh. Perempuan pakai baju hitam bawa payung. Tapi nggak kelihatan itu kakinya. Jadi kayak nggak napak tanah gitu. Jadi kayak terbang gitu jalannya gitu. Belum lama tuh jamingan cerita kayak gitu. Ya saya percaya. Memang saya pernah ngelihat perempuan itu. Pasti itu. Kalau anggota yang punya pengalaman ngelihat selama melaksanakan tugas tim SAR di penyelamatan di laut Ya. Nah, anggota terakhir yang kemarin waktu evakuasi teman yang lagi nangkep ini ikan layang itu, yang sekaligus 3 orang korbannya. Udah kelihatan mayat terapung, mau diambil, di batunya itu di darat, di daerah ini, di ujung cagar alam itu kelihatan katanya ada yang lagi berdiri itu tinggi besar, ada yang nungguin. Jadi pas mau mengevakuasi itu agak bingung. Jadi matanya ke mayat, matanya ke darat gitu. Jadi pandangan itu dibagi 2. Takut sama yang di darat, takut lagi sama ini mayat gitu. Pas ke darat pada cerita gitu. Jadi ternyata ada yang nungguin, katanya mayat pas ketemu itu mau diambil teh. Jadi penghuni di situ ada di situ udah nungguin mayat. Nah gitu. Di batunya itu di darat, di daerah ini, di ujung cagar alam, kelihatan katanya ada yang lagi berdiri itu tinggi besar. Ada yang nungguin.
Kalau datang ke Jembatan Merah, tolong jangan ada kata-kata yang agak sombong. Sopan lah, hargai. Memang makhluk kayak gitu nggak kelihatan, nggak bisa nampak. Tapi kan bener, betul di daerah jembatan itu banyak penghuninya. Saya yang sering ngeliat penampakannya gitu. Mohon maaf, harus istilahnya istighfar lah. Coba ayat-ayat Allah itu dipakai. Kenapa rupanya Mbah itu? Takutnya dia ngerasa bahwa orang ini sombong apa gimana, bisa murka kan kalau orang gitu, kalau makhluk kayak gitu. Jadi dia juga nggak mau terusik gitu. Makanya harus pamit. Memang kelihatannya rame, terang, nggak ada pepohonan, nggak ada apa. Tapi di balik itu, bukan saya nakut-nakutin. Memang itu faktanya kayak gitu, Pak. Oke, sobat malam mencekam sekalian, itulah beberapa kisah yang disampaikan oleh Pak Ujang. Dan semoga kisah-kisah ini memberikan nilai positif kepada kita dan membuang hal-hal yang negatif tentunya. Tingkatkan kepedulian, membantu sesama dan alam semesta tentunya. Nah, sobat malam mencekam sekalian, di awal tadi kita sudah janji nih, Bah. Ya. Kita akan memberikan kenang-kenangan nih, karena ya. Abah atau Pak Ujang sudah bercerita sebagai narasumber di Malam Mencekam. Untuk itu kita akan kasih kenang-kenangan ini berupa kaos nih. Alhamdulillah. Oke, Mang Ei, thank you. Nah, ini kaos dari Malam Mencekam. Kami serahkan ya ke Abah. Pak Ujang. Oke, sobat sekalian, terima kasih. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam, kami mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.